Halo Sobat Formulator semua, kali ini kita akan masuk dalam materi Cosmetic Regulation. Untuk memahami lebih dalam industri kosmetika di Indonesia, tentunya kita perlu mengetahui pilar dari industrinya itu sendiri, yakni peraturan atau perundang-undangan yang mengacu kepada perizinan kosmetika. Gitu. Kita masuk dulu, yang akan kita bahas adalah ruang lingkup regulasi kosmetika itu sendiri, kemudian alur perizinan izin edar kosmetika, perizinan badan usaha kosmetika, perizinan produk kosmetika, persyaratan teknis bahan baku kosmetika, dan pengawasan post market produk kosmetika. Kita masuk ke dalam ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya di sini kita untuk mengetahui sebenarnya apa aja sih yang masuk dalam kategori kosmetika itu sendiri, sehingga kita perlu memahami apa itu definisi kosmetik. Definisi kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi penggunaannya hanya di bagian luar tubuh manusia. Contohnya apa aja nih? Ada epidermis, ada rambut, ada kuku, bibir, organ genital bagian luar, gigi, dan mukosa mulut. Itu jadi tempat atau bagian luar yang bisa digunakan sebagai produk kosmetik. Nah, selain daripada tempatnya nih atau di mana dia dibalurkan gitu kan, di mana seri kosmetika ini digunakan, tujuannya juga menjadi batasan gitu. Tujuan dari kosmetika itu sendiri adalah hanya harus membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi kita tidak bisa mengklaim pengobatan sebagai kosmetika gitu. Apabila untuk mengobati berarti dia termasuk bagian dari obat, suplemen, atau obat kuasi atau obat tradisional. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke alur perizinannya itu sendiri. Pertama ini kita akan bahas izin edar alur perizinan izin edar kosmetika ini terbagi jadi dua ya. Pertama adalah perizinan badan usaha itu sendiri, kedua perizinan izin edar produknya. Kita masuk ke perizinan badan usaha. Nah, yang termasuk badan usaha di sini ini sebenarnya ada industri atau produsen dan badan usaha penerima kontrak. Industri atau produsen ini dia membutuhkan dana persetujuan daerah sama sertifikasi CPKB dalam proses perizinannya. Sedangkan badan usaha penerima kontrak ini yang termasuk adalah importir atau badan usaha yang kontrak dengan produsen luar negeri, sedangkan badan usaha yang kontrak di produsen dalam negeri itu juga termasuk dari badan usaha penerima kontrak. Jadi yang dilakukan perlu verifikasi badan usaha ya. Bedanya mungkin sama ada kalau di luar negeri atau importir itu membutuhkan LOA, CFS, JMP, surat keterangan merek. Kalau misalnya di lokal itu lebih membutuhkan MOU, GMP atau CPKB, dan surat keterangan merek juga surat MOU ya tadi, perjanjian kerjasama. Tuh. Nah, kita sekarang masuk ke perizinan izin edar produknya itu sendiri. Izin edar produknya itu sendiri membutuhkan data formula kualitatif dan kuantitatif yang ini dibatasi oleh persyaratan teknis bahan undang-undangnya. Terus ada data pendukung keamanan bahan kosmetik. Jadi bahan bakunya ya nanti bisa in bisa pakai COA dan MSDS bahan, bisa digunakan juga spesifikasi bahan dan metode analisis, dibuktikan data dukungnya. Terus kemudian data pendukung keamanan produk jadi kosmetik itu bisa data dukungnya berupa COA dan MSDS produk jadi, stabilitas produk, manufacturing proses, microbiological test atau uji mikrobiologi, dan uji logam berat. Nah, yang terakhir ini ada data pendukung klaim. Jadi klaim penandaan produknya, misal kita mengklaim sebagai produk yang bisa mencerahkan, itu kita harus bisa membuktikan bahwa produk itu bisa mencerahkan. Entah dari bahan baku yang memang sudah dibuktikan mampu untuk membantu mencerahkan, atau memang produk jadi yang untuk bisa memberikan efek sebagai mencerahkan gitu. Nah, sebenarnya semua hal yang tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam DIP atau dokumen informasi produk. Namun dokumen informasi produk ini terbagi ya bahasanya menjadi data administratif itu yang perizinan badan usaha tadi seperti LOA, GMP, CPKB, dan lain sebagainya. Terus lampiran 2 sampai 4 ini termasuk dari data bahan baku, yang kedua data produk jadi untuk yang ketiga, dan data pendukung lainnya termasuk klaim dan lain sebagainya gitu.
Selanjutnya kita masuk ke perizinan industri kosmetika. Industri kosmetika sendiri ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu industri golongan A dan industri golongan B. Industri golongan A ini bisa memproduksi segala jenis sediaan kosmetika, sedangkan industri golongan B ini punya batasan. Batasannya itu apa? Yaitu sediaan untuk bayi dan sediaan yang mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Selanjutnya ini ada dasar hukumnya ya, kalau teman-teman mau lihat nanti bisa dilihat di PPT-nya untuk dasar hukumnya. Jadi si sertifikat produksi kosmetika golongan B ini jelasnya harus seperti apa, itu ada di sini bisa dibaca. Selain daripada fungsi jenis sediaannya tadi juga penanggung jawabnya ya. Kalau golongan A ini harus apoteker, kalau misalnya golongan B bisa tenaga teknis kefarmasian. Kita lanjut. Nah, kemudian di perizinan industri ini ada yang namanya denah bangunan. Nah, denah bangunan ini tahap paling pertama sebelum kita bisa sertifikasi CPKB. Jadi untuk melakukan sertifikasi CPKB kita perlu ada namanya denah persetujuan dari daerah tersebut. Nah, untuk gimana cara mendapatkan denah bangunan itu? Pertama kita harus mendaftarkannya di e-sertifikasi BPOM. Kita mendaftarkannya dalam bentuk denah. Denah itu apa? Penampang horizontal bangunan gedung atau rumah tinggal dalam bidang datar sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam bangunannya. Jadi per sectionnya tuh terlihat gitu dalam satu kertas ya. Yang perlu diperhatikan apa aja nih? Satu, bentuk sediaan yang akan diproduksi itu harus tertulis. Kedua, akses barang dan orang yang akan digunakan dan terlibat itu harus terlihat di mana aksesnya. Ketiga, jalan atau koridor untuk akses ke masing-masing ruangan produksi. Keempat, akses dari pengolahan ke non-pengolahan dan sebaiknya melalui ruang antara. Dan kelima, luas ruangan yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, peralatan, bahan, dan karyawan yang bekerja. Persetujuan ini kalau kita udah dapet, itu tidak ada masa habisnya ya, jadi berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan. Selanjutnya kita masuk ke sertifikasi CPKB. Nah, ini nanti bisa dilihat juga ya dasar hukumnya lebih lengkapnya tentang si sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik ini. Jadi persyaratannya untuk pengajuan ini adalah surat permohonan persetujuan denah bangunan yang sebelumnya sudah kita bahas dan daftar dokumen sistem mutu CPKB. Daftar dokumen sistem mutu CPKB ini termasuk dari 12 aspek CPKB, yaitu ada sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan dan penarikan. Lebih jelasnya nanti semua detail ada di peraturan tersebut ya per BPOM ini. Terus selanjutnya ini adalah tahap kedua ya. Kalau kita sudah punya izin usaha, kita sudah bisa melakukan notifikasi gitu. Kita sudah bisa masuk ke pendaftaran notifikasi produk. Nah, tapi ini kan kita baru punya sertifikat CPKB-nya nih. Kita perlu melakukan verifikasi kita sebagai pemohon notifikasi di web Notifkos ini atau di Direktorat Registrasi BPOM ini gitu kan. Nah, si pemohon notifikasi ini termasuk dari apa aja, yaitu ada industri kosmetika, importir kosmetika, sama badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika. Yang dibutuhkan untuk verifikasi di industri kosmetika itu ada NIB atau nomor induk berusaha, surat keterangan tadi CPKB, terus ada surat pernyataan hak atas merek. Nah, untuk industri ini biasanya lama waktu verifikasinya 7 hari kerja. Kalau importir kosmetika ini butuh nomor induk berusaha, terus izin usaha ini biasanya berupa SS, terus ada surat rekomendasi dan pemohon notifikasi, surat penunjukan keagenan atau LOA. Oke, jadi LOA ini merupakan surat penunjukan keagenan ya, karena biasanya kan kalau importer ini mereknya dari luar ya, jadi merek dari luar itu kayak surat keterangan kalau memang ini punya hak untuk membawa merek tersebut ke Indonesia. Terus juga butuh sertifikat Good Manufacturing Practice, terus ada CFS juga atau Certificate of Resale yang menandakan kalau produk itu sudah dijual di luar negeri, dan surat pernyataan hak atas merek. Lama verifikasinya itu 14 hari kerja untuk importir.
Kemudian yang terakhir ini ada badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika. Itu dari penerima kontraknya itu sendiri butuh NIB, terus surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi, surat perjanjian kerjasama, surat pernyataan hak atas merek. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke notifikasi kosmetik itu sendiri ya, atau produknya. Jadi kan tadi udah verifikasi badan usahanya, sekarang verifikasi produknya. Nah, saat kita input notifikasi produk itu yang perlu kita punya adalah data dia itu lokal. Maksudnya kita input di template itu dia produk lokal, produk kontrak atau produk impor, terus produsennya, pengemasnya bila berbeda gitu, jadi misalnya produsen sama pengemasnya beda, terus merek produk, nama produk, warna sediaan, tipe produk, kategorinya harus sesuai dengan izin sarana ya, misal aerosol, aerosol gitu, atau sesuai dengan bentuk sediaan yang emang ada izin sarananya. Terus kegunaan produknya itu nanti bisa kita tuliskan, terus kemasan netonya diinput satu persatu gitu di dalam template tersebut. Dan kemudian adalah kita input bahan-bahan kosmetikanya merupakan inci name gitu ya, yang kemarin udah dibahas ya di cosmetic ingredients. Kita masukkan nama bahan, fungsi, dan kadar bahan dalam percentage. Proses verifikasinya 14 hari kerja, masa berlakunya 3 tahun, pembaruannya paling lambat H-30. Nah, pemilik nomor notifikasi ini wajib melakukan perubahan notifikasi apabila ada perubahan dari nama industri, importir, atau badan usaha. Dan kalau misalnya alamat itu berubah gitu, alamatnya berubah juga harus melakukan perubahan notifikasi. Tapi selain dua itu, kalau ada perubahan berarti dia harus mengajukan ulang gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke persyaratan teknis bahan baku kosmetika. Persyaratan teknis bahan baku kosmetika sendiri ini dasar hukumnya ada banyak ya, karena ada pembaruan terus dan ada update terus. Jadi pertama ada persyaratan teknis kosmetika yang di tahun 2019 ini, terus ada yang direvisi di tahun 2022, tapi tidak menghapus beberapa persyaratan di tahun 2019. Dan yang terakhir ada keputusan dari Kepala Badan POM ini terkait bahan-bahan yang diizinkan dan tidak diizinkan juga. Jadi ada 3 rujukan ya terkait si persyaratan teknis bahan baku kosmetika ini. Terbaru sih enaknya kita pakai yang 2022 sambil sometimes kita lihat ke 2019, kalau di 2022 ini nggak ada itu. Terus yang ada, kenapa sih kita perlu tahu persyaratan teknis ini kan? Nah, tentu kita untuk menjaga keamanan, kemanfaatan, dan mutu ya sebagai formulator. Sebagai formulator tentu kita bisa mengetahui apakah formulasi itu aman, formulasi itu bisa bermanfaat, dan mutunya sesuai itu dari persyaratan bahannya gitu. Misalnya bahannya kelebihan, bahannya maksudnya percentage yang diizinkannya kelebihan, percentage yang diizinkannya melebihi batas, tentu kan itu akan mempengaruhi ke kualitas dan keamanan si produk itu sendiri gitu. Nah, di dalam persyaratan bahan baku ini ada beberapa lampirannya. Jadi lampiran pertama itu adalah bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan dalam kosmetik. Jadi dia boleh tapi dibatasi. Yang kedua itu adalah bahan yang diizinkan sebagai bahan pewarna dalam kosmetik. Jadi konsen ya ke pewarna aja. Pewarna itu cuma boleh dipakai yang ada di lampiran 2 ini. Lampiran ketiga adalah bahan yang diizinkan sebagai bahan pengawet dalam kosmetik. Jadi yang boleh sebagai pengawet cuma 3 bahan ini. Dan yang keempat adalah bahan yang diizinkan sebagai tabir surya dalam kosmetik. Itu. Selanjutnya kita masuk ke penandaan dan klaim kosmetika. Nah, sebenarnya klaim kosmetika itu bisa dilihat alur prosesnya di sini ya, kita identifikasiin. Jadi misalnya apakah produk mengandung bahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu misalnya iya, oh iya berarti dia termasuk kosmetik. Kalau tidak, berarti dia udah bukan kosmetik tuh. Terus apakah produk yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia? Kalau area penggunaannya iya, berarti dia termasuk. Kalau tidak, tentu dia bukan kosmetika. Nah, terus yang ketiga nih, apakah fungsinya ini membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, dan melindungi dan memelihara tubuh? Itu kalau iya termasuk produk kosmetika, kalau sudah bukan berarti masuknya ke bukan kosmetika. Nah, yang keempat, apakah produk dimasukkan untuk mengobati atau mencegah penyakit pada manusia?
Kalau misalnya produk ini tidak untuk mengobati, masuk ke produk kosmetika, kalau misalnya iya, masuk ke bukan kosmetika. Nah, yang terakhir ini apabila produk secara permanen mengembalikan, memperbaiki, atau mengubah fungsi fisiologi dengan mekanisme farmakologi, imunologi, dan metabolik, itu kalau tidak, itu termasuk kosmetika, kalau iya, itu bukan termasuk kosmetika, gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa buka lagi di sini dasar hukumnya. Nah, kita masuk ke penandaannya juga. Penandaan yang paling sedikit harus ada di kosmetik itu sendiri adalah nama kosmetika, kemanfaatan, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, negara produsen, nama dan alamat lengkap pemilik, nomor notifikasi, nomor batch, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, second barcode-nya, sama peringatan atau perhatian. Lanjut kita masuk ke pengawasan post market produk kosmetika. Jadi sebenarnya post market ini karena dia sistemnya notifikasi, dia mudah untuk melakukan notifikasi namun ada pengawasan post marketnya. Pengawasan post marketnya ini dilakukan terhadap pemeriksaan terhadap fasilitas sama pemeriksaan terhadap kosmetiknya itu sendiri. Jadi fasilitas apa aja yang diperiksa itu ada fasilitas pemilik nomor notifikasi. Jadi bisa dari industri, bisa dari industri kosmetika, bisa dari badan usaha yang kontrak ke lokal, ke industri lokal, ada juga badan usaha importir gitu kan. Nah, yang ini juga ada fasilitas distribusi. Fasilitas distribusi ini yang dimaksud adalah fasilitas isi ulang kosmetik. Dilakukan bisa secara rutin dan insidental. Nah, yang rutin ini dia 1 semester sekali harus kita laporkan ke BPOM. Nanti biasanya saat fasilitas ini kita akan dilihat dokumen administratifnya apakah masih berlaku semua, terus dokumen teknisnya apakah kita melakukan semua SOP sesuai dengan persyaratannya, terus kualifikasi penanggung jawab teknisnya juga apakah sesuai gitu. Itu yang akan diaudit biasanya. Sama yang terakhir adalah ruang penyimpanan. Itu pasti diaudit ruang penyimpanan kita apakah sesuai. Kalau misalnya dari industri kosmetik sendiri dia akan spesifik ke pemenuhan aspek CPKB-nya atau cara pembuatan kosmetik baiknya yang masih dilakukan gitu. Nah, terus ada juga pemeriksaan terhadap kosmetiknya itu sendiri, yang diperiksa nanti adalah apakah emang kosmetik yang kita edarkan itu legal, terus keamanan, manfaat, dan mutu kosmetiknya biasanya kita akan diminta sampel juga, terus ada penandaan dan klaim kosmetiknya itu sesuai. Terus juga iklan di kosmetik itu juga harus sesuai, tidak ada overclaim. Nah, ini untuk tahap ini pengawasannya kita bisa lihat juga di Perbe POM 12 tahun 2023 ya. Nah, pengawasan post market itu selain tadi yang dari fasilitas dan produknya itu sendiri, kita juga ada dokumen informasi produk yang sudah kita siapkan sebelum kita menotifikasi, itu akan diaudit isi detail juga gitu. Nanti akan diaudit beberapa tahun sekali itu ada dokumen informasi produk untuk mengetahui mutu, keamanan, dan manfaat kosmetika itu memang sesuai gitu. Syarat ketentuannya itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia, harus selalu diperbarui bila ada perubahan yang dilakukan, dapat berupa dokumen elektronik atau tertulis dalam kurung hard copy ya maksudnya, serta disimpan dengan baik, harus disimpan paling singkat 6 tahun terhitung setelah kosmetika terakhir diproduksi atau diimpor. Ini selengkapnya bisa dilihat di sini ya. Ini yang dulu, sekarang yang terbaru. Terus DIP terdiri dari 4 bagian diantaranya yaitu dokumen ekspektasi, data mutu keamanan bahan kosmetika, data mutu kosmetika, data keamanan kemanfaatan kosmetika. Oke lanjut, jadi ada lagi juga ini sedikit pengetahuan ya. Jadi cemaran kosmetika itu ada syaratnya. Jadi kayak dalam kita melakukan certificate of analysis, kita harus mempunyai batas cemaran kosmetikanya itu ini. Jadi dari batasan angka mikrobanya, angka lempet totalnya, angka kampak kamirnya, Pseudomonas staphylococcus sama Candida albicans-nya, dan cemaran logam beratnya ini merkuri, timbal, arsen, sama kadmium. Harus tidak lebih dari 1 mg per kg kalau merkuri, tidak lebih dari 20 mg per kg kalau timbal, arsen tidak lebih dari 5 mg per kg, dan kadmium tidak lebih dari 5 mg per kg. Gitu ya. Ini rujukannya. Terus yang terakhir juga ini dari monitoring efek samping. Jadi emang ada monitoring efek sampingnya juga. Ini rujukan dasar hukumnya di Perbe POM nomor 26 tahun 2019.
Dia mengkategorikan sebagai efek tidak diinginkan serius dan efek tidak diinginkan non serius. Bedanya kalau diinginkan serius itu bisa menyebabkan kematian, mengancam jiwa, membutuhkan rawat inap, menyebabkan cacat permanen tanpa harus diketahui hubungan sebab akibat terlebih dahulu. Jadi kayak nggak tahu ada sebab akibat apa lain dulu, yang penting kalau dia merasa menyebabkan hal ini itu harus dilaporkan gitu, nanti baru diidentifikasi setelahnya. Kalau untuk efek tidak diinginkan serius ini harus melaporkan paling lambat 15 hari terhitung sejak efek pertama kali diketahui. Bisa melalui e-reporting, surat elektronik di alamat ini, faksmile atau telepon. Nah, kalau efek tidak diinginkan non serius ini tidak menyebabkan hal-hal yang tadi ini ya, gitu. Sama harus dilaporkan secara berkala pada bulan Januari dan Juli. Jadi per semester kenanya. Bisa dilaporkan di reporting, surat elektronik di alamat ini dan melalui faksmile. Baik, itu saja untuk materi cosmetic regulation ini. Nanti lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa buka juga undang-undangnya dan feel free to discuss after this.